Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita berdoa, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian bisa kita apa yang kita dapatkan sebentar bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya Bapak akan presensi mengabsen kalian yang yang hadir pada hari ini. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa? Kira Ramadhani. Siapa lagi? Musdalifah. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Alif tadi ya? Iya, enggak apa-apa. Udah. Oke, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Oke, sudah ya. Berarti yang lain ada semua? Iya. Oh ya, Mutiara. Yang lain ada semua? Ada. Oke, berarti yang tidak kita doakan yang tidak sempat hadir pada kesempatan kali ini, semoga pertemuan berikutnya bisa bergabung dengan kita ya. Belajar bersama. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan fokus di depan dulu. Silakan fokus di depan. Perhatikan gambar di atas. Perhatikan gambar di atas. Setelah memperhatikan, kira-kira apa yang muncul di pikiran kalian? Silakan. Gambar apa ini? Apa? Ya. Diare ya? Apa kira-kira penyebabnya orang bisa diare? Karena diare? Jajan sembarangan. Oke. Kenapa jajan sembarangan bisa menyebabkan sakit perut? Tidak sehat. Karena makanannya tidak sehat. Kenapa tidak sehat pada makanan tersebut? Mengandung apa sehingga bisa menyebabkan sakit perut? Bakteri apa? Bakteri. Apakah kalian tahu ciri-ciri dan struktur tubuh bakteri? Belum ya, karena kita belum ini. Tapi ciri-ciri dan struktur tubuh bakteri sebentar akan kita pelajari, dan itu akan menjadi tujuan kita pada pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan Bapak akan sampaikan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran ini berarti ini akan kita capai. Selama 90 menit ke depan. Yang pertama, melalui model pembelajaran PJBL. PJBL berarti Project Based Learning. Jadi kita akan membuat proyek sebentar. Selanjutnya, kalau sudah dipahami tujuan pembelajaran ini, kalau sudah dipahami, kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu ini. Kira-kira pernah enggak kalian melihat gambar ini? Pernah ada gambar di atas? Pernah? Pernah melihat gambar ini? Selanjutnya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan ketua kelompok mengambil LKPD-nya.
masing-masing anggota kelompok ambil APD. Sudah? Sudah, oke, perhatikan video di atas. Selamat datang di bab bakteri. Nah, di bab bakteri ini tentunya kita akan mempelajari tentang suatu mikroorganisme yang bernama bakteri. Mulai dari ciri-ciri umum, struktur tubuh dan fungsinya, dan juga. Nah, jadi bakteri itu terdiri dari dua struktur ya, struktur luar dan dalam. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah lapisan. Oke, sekarang peserta didik mempersiapkan untuk mendesain proyek, yaitu carta struktur tubuh bakteri. Carta struktur tubuh bakteri. Jadi kita sepakati 30 menit. Kita sepakati 30 menit dalam mengerjakan proyek. Ya, jadi 30 menit kita mengerjakan proyek dimulai dari sekarang. Pas nanti jam 11 kita selesai. Ya, silakan. Yang terbentuk seperti dulu itu adalah pilih. Silakan. Sekarang berhenti beraktivitas. Saatnya kita melakukan presentasi. Sekarang kelompok berapa yang pertama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Juni yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Saya Niranda Alia yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1 kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Anissa Putri untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, di mana saya akan menjelaskan struktur bakteri, ciri dan fungsinya. Ciri umum bakteri yaitu bakteri termasuk organisme uniseluler atau organisme satu. 2. Memiliki ukuran yang kecil atau 0,5 sampai 5,0 mikron. 3. Kebanyakan bakteri memiliki dinding sel yang kaku atau berfungsi mencegah isi dari bakteri berhamburan keluar dan sebagai pembentuk tubuh bakteri. 4. Beberapa jenis bakteri bersifat motil atau mampu bergerak sendiri menggunakan flagel. 5. Bakteri umumnya berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Struktur bakteri di mananya yaitu dinding sel. Dinding sel terbentuk dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein, yaitu fungsinya melindungi sel supaya tidak mudah rusak di daerah yang dimana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil, dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Kedua, lapisan lendir. Fungsinya lapisan pelindung dan kekebalan sel, membentuk melekatkan diri pada substrat dan sebagai tanda virulensi suatu bakteri. Dipersilakan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Oke, kelompok 1. Mengapa bakteri bersifat motil? Kenapa bakteri bersifat motil? Karena bakteri memiliki ciri setunggal atau karena bakteri memiliki alat gerak berupa flagel sehingga bakteri mampu bergerak sendiri.
Tangan untuk kelompok. Kelompok ini boleh bertanya, silakan. Mengapa bakteri disebut Prokaryotik. uniseluler? Ya, mengapa bakteri bersifat prokaryotik uniseluler? Oke. Karena bakteri memiliki ciri bersel tunggal atau bersel satu dan tidak memiliki membran nukleus atau membran inti sel. Oke. Tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 5 sebagai moderator atas nama Ika Arisa. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada materi umum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil riset kerja kelompok. Kemudian kita akan membahas tentang struktur. Struktur dibagi menjadi dua, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Struktur luar yaitu lapisan lendir kapsul. Sebagai bakteri bisa mengeluarkan permukaan selnya, lendir tersebut tersusun dari air dan polisacharida. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membuat kapsul yang tersusun atas dikobolein. Fungsinya lapisan pelindung dan kebebasan sel, membentuk melekatkan diri pada substrat dan sebagai tanda virulensi suatu bakteri. Kedua, kita akan membahas tentang dinding sel. Dinding sel terbentuk dari peptidoglykan, yaitu sejenis polisakarida yang berkaitan dengan protein. Fungsinya melindungi sel supaya tidak mudah rusak di daerah yang di mana tempat tekanan yang lebih kecil, dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Membran sel atau membran plasma. Membran sel ini terbentuk dari fosfolipid dan protein dan bersifat semi-permeable, hanya bisa ditembus oleh zat-zat tertentu saja. Fungsinya melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian. Sekarang waktunya kita menarik kesimpulan. Silakan dulu menarik kesimpulan. Sekarang waktunya perhatikan sekarang di atas. Perhatikan di atas. Bapak akan memberikan penguatan. Ciri-ciri umum bakteri. Ciri-ciri umum bakteri yang pertama, bakteri termasuk organisme uniseluler atau bersel. Artinya tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokaryota uniseluler. Terus yang kedua, memiliki ukuran 0,05 sampai 5,0 mikron. Struktur tubuh bakteri terdiri dari lapisan lendir, dinding sel, membran sel, apalagi? Si flagella, sitoplasma, kromosom, ribosom, mesosom, nukleoid, dan plasmid ataupun granula dan vakuola. Kalian sudah tadi jelaskan semua fungsinya. Paham ya? Oke. Berarti sekarang kita kerjakan soal evaluasi. Sekarang kerjakan soal evaluasi di bukunya. Yang pertama, tuliskan ciri-ciri umum bakteri. Silakan. Selanjutnya kita Bapak beri kesempatan beberapa menit untuk merefleksi. Arti dari refleksi adalah kira-kira apa manfaatnya kita mempelajari bakteri ini. Kemudian juga kira-kira kendala apa yang kalian temukan pada saat melaksanakan proyek. Boleh dituliskan sekarang. Jadi waktunya sekarang merefleksi. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri berarti pengelompokan bakteri seperti apa. Kemudian apalagi cara hidupnya bakteri seperti apa kita akan pelajari minggu depan.
kemudian reproduksinya. Jadi bakteri ternyata juga mampu melakukan reproduksi. Buktinya begitu menyebabkan penyakit dia akan cepat. Berarti ditandai dengan adanya reproduksi atau perkembangbiakan. Untuk yang terakhir kita akan berikan reward kepada kelompok yang paling bagus. Oke, jadi kelompok 1 ya dapatkan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, boleh ketua kelas pimpin doa. Ya, sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bernilai ibadah dan mengantarkan kita untuk mendapatkan atau menggapai cita-cita kita yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, silakan ketua kelas untuk berdoa menutup. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Oke, terima kasih atas segala perhatian, segala kerjasamanya sehingga proses pembelajaran pada hari ini khususnya pada ciri-ciri bakteri dan struktur bakteri bisa berjalan maksimal. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.